Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 7 semester 1. Dengan materi informasi penting dalam teks deskripsi. Pelajaran yang lalu sudah disampaikan mengenai definisi deskripsi, ciri-ciri, kemudian jenis teks deskripsi. Sekarang akan menyampaikan tentang informasi penting dalam teks deskripsi. Tentu saja, setiap bacaan memiliki informasi penting. Informasi penting merupakan informasi utama yang ingin disampaikan penulis kepada pembaca. Informasi penting dalam bacaan terdapat pada ide pokok. Ide pokok yang terdapat di setiap paragraf dalam bacaan. Nah, kemudian apakah ide pokok itu? Ide pokok adalah suatu masalah atau peristiwa penting yang dibahas atau diungkapkan dalam sebuah bacaan. Ide pokok diungkapkan dengan kata-kata atau frase. Penulis selalu mengulang kata atau frase tersebut sehingga sering disebut kata kunci. Perlu diingat, ide pokok tiap paragraf terdapat pada kalimat utama. Kalimat utama dijelaskan oleh beberapa kalimat penjelas. Kalimat penjelas adalah kalimat yang memberikan penjelasan tambahan sesuai ide pokok paragraf. Nah, kemudian paragraf yang memiliki ide pokok di awal itu disebut paragraf deduktif. Sedangkan paragraf dengan ide pokok terletak di akhir paragraf disebut paragraf induktif. Paragraf dengan pokok pikiran terletak di awal dan di akhir paragraf disebut deduktif induktif. Jadi, ide pokok setiap paragraf dapat terletak di awal, di akhir, di awal dan di akhir, atau bahkan menyebar di seluruh paragraf. Nah, semoga dapat dipahami. Yang pertama, menentukan informasi-informasi teks deskripsi. Cara menemukan informasi dalam teks deskripsi sebagai berikut. A. Membaca keseluruhan teks deskripsi. Berarti harus dibaca semuanya, jangan bagian-bagian. Yang B. Memahami isi teks deskripsi, maka perlu dicerna sebaik mungkin, dipahami sebaik mungkin. Yang C. Menemukan ide pokok setiap paragraf dalam teks deskripsi. Anak-anak, maka perlu
Saya bacakan teks deskripsi yang berjudul Istana Bogor. Istana Bogor memiliki arsitektur bangunan yang menawan. Istana ini dibangun pada Agustus 1744. Bangunan istana ini memiliki 3 lantai. Dahulu, istana ini bernama Bultenzorg atau Sans Souci, yang berarti tanpa kekhawatiran. Awalnya, Istana Bogor merupakan bangunan 3 lantai yang diperuntukkan sebagai rumah peristirahatan. Gubernur Jenderal Gustav Willem Baron van Imhoff yang membuat sketsanya. Ia membangunnya dari tahun 1745 sampai 1750. Ia mencontoh arsitektur Blenheim Palace, kediaman Duke Marlborough dekat kota Oxford di Inggris. Tempat peristirahatan ini rusak berat akibat gempa bumi susulan dari meletusnya Gunung Salak pada 10 Oktober 1834. Pada tahun 1850, Istana Bogor dibangun kembali. Akan tetapi, bangunan Istana Bogor tidak bertingkat lagi karena disesuaikan dengan situasi daerah yang sering gempa. Pada masa pemerintahan Gubernur Jenderal Albertus Jacob Dwijdmeijer van Twist pada tahun 1851 sampai 1856. Bangunan lama akibat gempa dirobohkan. Kemudian pada abad ke-19 dibangun rumah peristirahatan dengan konsep arsitektur Eropa. Sejak itu, bentuk bangunan Istana Bogor berangsur-angsur mengalami berbagai perubahan, termasuk masa Gubernur Jenderal Belanda Herman Willem Daendels dan Gubernur Jenderal Inggris Sir Thomas Stamford Raffles berkuasa. Sejak tahun 1850, rumah peristirahatan ini berubah menjadi Istana Palladian. Rumah peristirahatan ini memiliki luas halaman 28,4 hektar dan luas bangunan 14,892 meter persegi. Kemudian pada tahun 1950, bangunan ini diresmikan sebagai Istana Kepresidenan Indonesia. Nah, begitu bacaan Istana Bogor. Mungkin bacaan-bacaan yang berkaitan dengan nama-nama asing yang mohon dimaklumi, mungkin kurang pas. Untuk menentukan informasi yang terdapat dalam teks deskripsi,
kalian dapat membuat pertanyaan-pertanyaan. Maka pertanyaan itu dengan menggunakan unsur kata tanya adik Simba. Apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Nah, kemudian jawaban-jawaban pertanyaan tersebut merupakan informasi dalam teks deskripsi. Berikut pertanyaan-pertanyaan yang dapat disusun berdasarkan isi teks deskripsi Istana Bogor. Pertanyaannya sebagai berikut. Apa yang dideskripsikan dalam teks tersebut? B. Di mana letak gedung yang dideskripsikan tersebut? C. Kapan gedung tersebut dibangun? D. Apa nama gedung tersebut pada awal dibangun? E. Apakah arti dari nama gedung tersebut? F. Bagaimana bentuk awal gedung tersebut dibangun? G. Siapa yang membuat sketsa gedung pada awal dibangun? H. Mengapa pada tahun 1834 bangunan tersebut rusak? E. Kapan sebutan rumah peristirahatan berubah menjadi Istana Palladian? C. Berapa luas halaman dan luas bangunan istana tersebut? Nah, begitu beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan Istana Bogor. Nomor 2, membandingkan isi teks deskripsi. Tentu saja kalian telah membaca beberapa teks deskripsi. Informasi dalam setiap teks deskripsi yang kamu baca tentu berbeda. Nah, kamu dapat mengetahui perbedaan informasi dalam teks deskripsi dengan membandingkan 2 atau lebih teks. Nah, perbedaan yang jelas di beberapa teks deskripsi biasanya terletak pada objek yang dideskripsikan. Selain berbeda isi teks, kamu juga akan menemukan persamaan dari berbagai jenis teks deskripsi yang kamu baca. Begitu yang saya sampaikan berkaitan dengan materi tentang deskripsi, yaitu tentang informasi penting dalam teks deskripsi. Untuk itu, agar bisa mengetahui seberapa jauh pemahaman kalian, akan saya berikan soal atau tugas untuk kalian agar dikerjakan dengan sebaik-baiknya, yaitu terdapat pada uji kompetensi 2. Soal yang pertama, apakah yang akan kamu lakukan untuk menemukan informasi penting dalam sebuah teks? Yang kedua, di manakah informasi penting setiap paragraf dalam bacaan dapat ditemukan? Nomor 3 dan 4 saya bacakan teks deskripsinya 3-5. Benteng Port Rotterdam. Benteng Port Rotterdam merupakan peninggalan kerajaan Goa. Benteng ini dibangun pada tahun 1545. Bangunan bersejarah ini dibangun oleh Raja Goa ke-9. Benteng Fort Rotterdam memiliki nama asli, Benteng Ujung Pandang.
Pada masa penjajahan Belanda, bangunan ini berhasil dikuasai oleh pemerintah Belanda. Bangunan ini digunakan sebagai tempat penampungan rempah-rempah oleh Belanda. Di dalam benteng terdapat Museum La Galigu. Museum ini memiliki koleksi sekitar 5.000 benda bersejarah. Di dalam benteng terdapat pula sebuah bangunan kecil. Bangunan kecil tersebut merupakan ruang tahanan. Ruangan tersebut pernah ditempati oleh Pangeran Diponegoro ketika dijebak oleh Belanda saat mengikuti perundingan damai. Nah, soal nomor 3. Tentukan jenis teks deskripsi tersebut berdasarkan objek yang dideskripsikan. Yang 4. Buatlah 5 kalimat tanya berdasarkan isi teks tersebut. Yang kelima, jawablah pertanyaan-pertanyaan soal nomor 4 dengan benar. Itu soal 1-5 sudah saya sampaikan, dapat dikerjakan dengan sebaik mungkin dan selamat mengerjakan. Semoga bisa mengerjakan semua dan dapat menjadi pengetahuan kalian berkaitan dengan teks deskripsi. Ya, mungkin itu dulu. Selamat belajar. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.